Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah. Kita masih di pembahasan Kitabul Buyu', kitab terkait dengan jual beli, dan masih di pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai barang atau sesuatu yang digadaikan. Sisa satu hadis dengan beberapa riwayatnya terkait dengan masalah ini yang kita belum baca di pertemuan yang sebelumnya. Kata beliau, wa an Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam istaslafa min rajulin bakron faqadimat alaihi ibilun min iblis sadaqah fa amara Aba Rafi'in ay yaqdiya ar-rajula bakrah faqala la ajid illa khiyaran ruba'iyan faqala a'tihi iyyah fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'ah. Rawahu Muslim. Kemudian kata beliau, an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Rawahu Al-Harits ibn Abi Usamah wa isnaduhu saqit. Walau syahidun dha'ifun an Fadala ibn Ubaid indal Baihaqi wa akhar mawqufun an Abdullah ibn Salam indal Bukhari. Ini hadis terakhir di pembahasan pegadaian, ya, meminjam barang atau meminjam sesuatu dari harta. Ini hadis terakhir mencakup dua pembahasan sebelumnya, meminjam dan menggadaikan. Meminjam dan menggadaikan. Kata beliau dari Abu Rafi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah meminjam dari seorang bakron. Pernah meminjam dari seorang, ya, bakron. Bakron itu onta yang masih muda usianya. Onta yang masih muda usianya. Faqadimat alaihi ibilun min ibilis sadaqah. Maka setelah itu datanglah onta dari onta sedekah, yaitu onta zakat. Nah, sekarang belum mau membayar utangnya. Tadi utang onta yang masih muda. Maka kata beliau, fa'amara Aba Rafi'in ayyaqdiya rajul bakrah. Maka beliau pun memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk membayar utang kepada seorang tadi itu. Yang diutangi bakrohnya, onta yang masih mudanya. Faqala, maka datang Abu Rafi', la ajid illa khiyaran ruba'iyan. Saya tidak dapat onta yang seumur. Saya dapat onta yang sudah ruba'iyan. Ruba'iyan ini onta yang sudah muncul giginya. Ya. Yaitu yang onta itu kalau sudah muncul giginya, onta yang sudah berumur 6 tahun. Onta yang sudah berumur 6 tahun.
dan masuk ke tahun ke-7. Jadi tadinya dia pinjam onta masih muda. Sekarang mau diganti dengan onta yang semisal, ternyata tidak ada. Tidak punya. Yang ada malah onta besar. Onta besar. Maka faqala, kata Nabi kepadanya, atihi iya. Berikan itu kepadanya. Fa inna khiyarun nasi ahsanuhum qada'a. Sesungguhnya orang paling baik adalah orang yang paling bagus dalam membayar utang. Ini riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap pinjaman yang ada manfaatnya maka itu riba. Setiap pinjaman yang didapatkan di belakangnya manfaat maka dia riba. Ini riwayat Al-Harith dari Abu Usama, sanadnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sakit. Sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Kalau tambahan ini adalah dhaif. Dan dia punya pendukung ya dari Fadlah ibn Ubaid di riwayat Imam Al-Baihaqi, tapi juga dhaif. Dan juga ada mauquf dari Abdullah ibn Salam di riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya yang benarnya ini adalah ucapannya sahabat. Ucapannya sahabat. Bukan ucapan Nabi kalau yang terakhir tadi. Kullu qardin, yaitu kaidah riba. Ketika yang terhasilkan dari utang piutang. Semua pinjaman yang ada manfaatnya, maka itu adalah riba. Maka itu adalah riba. Ini hadits sebagai pembahasan penutup kita di pembahasan utang pinjam meminjam sama gade menggade. Yaitu masalah kan kita sudah paham sebelumnya. Kalau ada orang yang berutang, kemudian dia persyaratkan bayarnya lebih, riba jelas. Ada orang yang berutang, dia persyaratkan ya, jika dia terlambat bayar, maka ada tambahan. Makin dia undur, maka makin banyak tambahannya. Maka ini jelas riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Ini sangat jelas sekali. Tapi sekarang ada orang, dia punya utang. Tidak ada syarat mau menambah. Tidak ada syarat, nanti kalau kembali harus lebih. Kalau kamu pinjam unta, maka kembalikan unta yang lebih besar. Tidak ada syaratnya. Dia memang mau bayar sama saja. Ini yang tempat meminjam, untanya mau dikasih sama saja. Bagaimana kalau yang meminjam ini kasih lebih? Tanpa ada syarat. Tanpa ada apapun sebelumnya. Tidak ada main mata, tidak ada. Iya. Karena kadang tidak ada syarat, tapi bilang maklumi sedikit. Iya. Itu namanya sudah ada syarat namanya. Ini tidak ada sama sekali. Atau kita mami yang tahu begitu. Iya, mengerti mama kasih 1 juta ya. Iya. Gimana ini? Kembali lebih atau tidak? Mengerti mama. Nah, itu sudah syarat namanya. Tapi ini ada orang tidak ada dari awal begitu, tidak ada sama sekali. Seperti ini, Nabi pinjam unta. Nabi mau kasih yang semisal, tapi qadar Allah tidak punya yang semisal itu waktu itu. Maka Nabi bilang ganti dengan lebih besar, yang itu saja yang ada. Dan Nabi memujinya. Orang paling baik adalah orang yang kasih lebih saat dia kembali. Nah, ini menunjukkan yang berbeda dengan yang kita bahas sebelumnya. Sebelumnya riba kalau dipersyaratkan. Kalau tidak ada persyaratan kemudian kita kembalikan dari hati kita karena kita berterima kasih kepadanya tanpa ada syarat apa-apa, itu ternyata boleh. Hukumnya boleh. Ini yang disebutkan. Hukumnya boleh kalau lebih. Kalau lebih. Hadisnya jelas. Hadisnya sangat jelas.
Tapi bagaimana kalau kurang? Lawannya, kalau lebih kan boleh. Bagaimana kalau kurang? Iya, dia bayar utangnya, tapi dia bayar kurang. Kan ada juga orang supaya tidak riba, kasih kurang saja. Iya, kasih kurang saja. Kan kalau kasih lebih riba. Dia sekarang punya pikiran kasih kurang saja supaya tidak riba. Gimana kalau seperti itu? Ah, kalau ini diperselisihkan. Boleh nggak dia bayar? Iya, kalau dia kurang. Kalau dia kurang. Nah, ini pembahasan dan yang benarnya adalah boleh kalau si pemberi pinjaman ridho. Kalau si pemberi pinjaman ridho, dia bayar kurang, boleh. Iya, ini tidak apa-apa. Tidak diragukan itu. Tapi kalau si pemberi pinjaman tidak ridho, maka kalau dia bayar kurang, maka akan masih ada tanggungannya. Masih terhitung utangnya. Masih terhitung utangnya. Ini yang semua disebutkan boleh berlawanan dengan yang kita bahas pekan lalu. Iya, karena yang kita bahas pekan lalu, dia persyaratkan ada tambahan. Atau bahkan para ulama mengatakan dia persyaratkan ada hadiah. Ada hadiahnya. Dia pinjam sesuatu, sebenarnya dia tidak kembalikan lebih. Tapi selalu dia kasih hadiah. Karena dia telah memberikan pinjaman. Selalu dia kasih hadiah. Tadinya tidak pernah kasih hadiah. Pas punya pinjaman, dikirim terus hadiah. Ini disepakati tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kullu qardin syarata fihi ayyazidahu fa haram bi ghairi khilaf. Setiap pinjaman yang dia persyaratkan ada tambahannya, apa saja tambahannya, maka itu haram, tidak ada perselisihan. Ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Munzir, ajma'un ala annal musallif idza syarata 'alal mustaslif ziyadatan aw hadiyatan fa aslafa 'ala dzalik an anna akhda ziyadah 'ala dzalika riba. Kata Al-Imam Ibnu Munzir sepakat bahwa siapa yang memberikan pinjaman kemudian dipersyaratkan kepada yang meminjam ada tambahan atau ada hadiah. Ada tambahan atau ada hadiah. Seperti contoh pekan lalu yang tanah sawah. Dibilang saya mau gadekan ini sawah saya. Saya mau pinjam 10 juta. Iya, ini surat jaminannya. Dia bilang boleh, tapi kalau panen kasih saya hadiah. Kasih saya hadiah. Itu dia ngomong begitu. Dia tambah atau hadiah. Iya, hasil panennya dia tidak bilang bagi hasil. Dia tidak bilang bagi hasil, tapi dia bilang apa? Hadiah. Kasih hadiah. Apa hukumnya? Kata Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala, fa aslafa ala dzalik, dia memberikan pinjaman dengan syarat itu, anna akhda ziyadah ala dzalika riba. Mengambil tambahan dengan syarat itu riba. Riba. Nah, ini semua menunjukkan bahwa kalau tidak ada syarat apa-apa, atau orangnya sudah biasa kasih hadiah, sudah memang sebelum ada pinjam meminjam bersama dia, memang sudah biasa dia kalau panen dia kasih hadiah. Dia memang kalau panen dia kasih tetangga-tetangganya, dia kasih saudara-saudaranya, dia kasih kenalannya. Sudah biasa begitu. Kemudian ada pinjamannya, masih dikasih hadiah, boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ini yang masalah ini dia persyaratkan. Dia persyaratkan ada tambahannya atau ada hadiahnya. Nah, ini yang riba. Adapun kalau tidak dipersyaratkan, ya atau memang dia sudah biasa ya dengan hal tersebut, maka ini bukan riba. Ini bukan riba. Ini ya masalah yang ingin disebutkan di hadis ini. Di hadis yang belum sebutkan. Jadi tidak mutlak itu kalau dia kasih lebih langsung kita bilang apa? Riba. Tidak. Tidak mutlak. Ya. Seperti ada orang ya dia bilang kepada kita, saya mau pinjam motormu. Mau pinjam motormu. Iya. Nanti saya ganti bensinnya.
Di kita sudah punya bensin di dalam. Tidak penuh. Tidak penuh. Ya kita tidak bilang, tapi nanti penuh kalau pulang. Kita tidak bilang begitu. Dia cuma bilang, nanti saya ganti bensin. Setelah pulang, dia kasih penuh bensinnya. Dia kasih lebih. Tidak ada syarat apa-apa. Boleh. Tapi kalau dia kasih dipersyaratkan di awal, riba. Kan ini masalah pinjam-meminjam. Masalah pinjam meminjam. Tidak boleh kita ada sesuatu yang dimanfaatkan dari pinjam meminjam. Dari pinjam meminjam. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Selesai ini bab sebelumnya. Cuman sekarang ada yang satu permasalahan saja, itu kan kita berbicara tentang barang, tentang harta, uang. Boleh nggak? Ini masalah sebagai penutup di bab ini. Boleh nggak kita pinjam manfaat? Boleh nggak kita pinjam manfaat? Pinjam manfaat itu misalnya banyak orang di kampung misalnya dia lakukan. Kalau ada sawah tetangga hari ini dia pergi panen atau dia pergi menanam. Semua punya sawah ke situ. Semua punya sawah ke situ. Yaitu nanti kalau dia lagi tanam, semua ini dia juga ke situ lagi. Misalnya saya punya sawah. Hari ini saya mau kerja sawah saya. Tetangga sawah saya datang semua kerja di sini, kerja di sawah saya. Itu dengan ya pinjaman tenaga. Besok kalau sawah dia dikerja, saya lagi ke situ. Boleh nggak? Ini namanya pinjam manfaat. Ini namanya pinjam manfaat. Boleh nggak seperti itu? Iya, pinjam manfaat seperti itu. Kita tidak digaji, tapi manfaatnya kita dipinjam. Nah, ini masalah. Ini masalah diantara yang disebutkan. Diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan pinjam manfaat ini. Diperselisihkan. Kalau madhabnya orang-orang Hanafiyah, demikian pula ya satu pendapat di sisi Hanabilah, hal itu tidak boleh. Kenapa? Li'annal manafi' la tantabi. Karena manfaat ini tidak jelas. Bisa saja ini teman kita kuat, banyak dia kerja. Sementara kita tidak terlalu kuat, sehingga kita kerja sedikit. Berarti kan nanti bisa ada lebih, ada kurang, tidak pas. Tidak jelas manfaatnya ini. Ya memang kerja, tapi kan otomatis beda. Otomatis beda. Ini alasannya mereka. Iya, orang Hanafiyah demikian pula Hanabilah. Iya, sementara iya, orang-orang Malikiyah dan Syafi'iyah mereka mengatakan boleh, tidak ada masalah. Perbedaan sedikit itu dimaafkan. Perbedaan sedikit itu dimaafkan. Ini pendapatnya. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Boleh hal ini, tidak ada masalah. Walaupun berbeda sedikit, tidak ada masalah. Kenapa? Alasannya adalah asal muamalah itu kan boleh. Asal muamalah itu kan boleh. Tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh baku tukar manfaat. Asalnya boleh kalau tidak ada dalil yang melarang. Kemudian yang kedua, manfaat itu kan boleh ditukar asalnya. Hari ini kita kerja di sini, dia kerja di kita besok. Hari ini dia bangun rumah kita, besok kita bangun rumahnya. Boleh. Ya tukar manfaat itu adalah asalnya hukumnya memang boleh. Ya asalnya hukumnya boleh. Dan ini masuk dalam ya juga ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dan bantu membantu di atas kebaikan. Dan mereka tegaskan wal ikhtilaful yasir la yadur. Iya, perbedaan yang sedikit itu tidak ada masalah. Itu tidak berbahaya. Perbedaan yang sedikit itu tidak ada bahayanya di dalam ya akad ini, akad ya tukar manfaat. Akar tukar manfaat. Ini yang disebutkan.
Setelah itu selesai. Kemudian berikutnya adalah kita masuk di bab taflis wal hajar. Bab terkait dengan orang yang bangkrut dan al-hajar. Ya diatopkan, ya namanya hajar itu, ya karena dia bangkrut, dihajar. Dihajar. Apa itu? Ya hajar. Disebutkan al-hajar itu artinya al-man'u, menahan, melarang. Yaitu man'ul insan minat tasarruf fi malihi limaslahati aw maslahati ghairi. Al-hajar itu artinya kita melarang seorang melakukan transaksi terkait dengan hartanya. Apakah karena maslahat dirinya atau maslahat orang lain? Maslahat dirinya misalnya ada orang gila, dia punya harta. Dia tidak tahu atur hartanya. Maka boleh kita hajar, tidak boleh kita tahan dia untuk tidak melakukan transaksi terhadap hartanya. Atau anak kecil yang belum paham penggunaan hartanya. Dia punya harta, maka boleh kita hajar. Kita tahan dia dari transaksi melakukan jual beli terhadap harta yang dia punya. Yang dia punya. Iya. Demikian pula kalau itu membahayakan orang lain. Nah ini kalau membahayakan orang lain, ini terkait dengan taflis. Ini terkait dengan apa? At-taflis. Taflis itu adalah ada orang berutang. Kemudian dia bangkrut. Dia bangkrut. Ketika dia bangkrut, maka orang yang tempat dia pinjam tadi memiliki hak untuk menagihnya. Apakah barang atau ya apa saja yang dia punya yang ada nilainya. Ini namanya hukum terkait dengan taflis. Beliau akan sebutkan beberapa hadis di sini terkait dengan masalah ini. Yang pertama kita baca. Kata beliau an Abi Bakar ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man adraka ma lahu bi ainihi inna rajulin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi. Masyaallah. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Abu Bakar Ibn Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu belum berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan hartanya di orang yang sudah bangkrut. Jadi dia tadi pinjamkan sebuah harta kepada seorang. Orang ini bangkrut. Orang ini bangkrut. Fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Maka orang yang punya harta ini tadi yang kasih pinjam harta itu, dia lebih berhak daripada orang lain lagi. Kan kadang dia punya utang ke beberapa orang. Ada yang utangkan uang, ada yang utangkan barang. Sekarang ada barangnya ini masih utuh, masih ada. Pada orang yang bangkrut itu. Maka ini barang punya siapa? Kan begitu. Kalau bukan barangnya orang ini kan berarti kan ini dihargai, dinilai, dijual. Kemudian nanti dibayar ke orang-orang yang tempat dia berutang. Tapi sekarang dia utang barang dan barang itu masih punya. Masih ada setelah dia bangkrut. Barang ini punya siapa? Siapa yang berhak mengambil? Itu pertanyaannya. Maka yang berhak mengambil adalah yang punya barang yang kasih pinjam. Ini hukumnya. Tidak ada haknya yang dari yang lain bilang, tidak boleh kamu ambil. Ini harus dijual supaya kita bagi-bagi. Dan dia sudah bangkrut. Tidak boleh. Yang punya hak adalah yang punya barang, yang kasih pinjam barang itu. Yang kasih pinjam barang itu. Dipahami juga dari sini, berarti kalau dia tidak dapat lagi barang atau apa yang dia kasih pinjam, maka yang dijadikan yang sebagai jaminan untuk membayar utangnya adalah barang yang didapat. Misalnya dia memang bangkrut perdagangannya, tapi ada rukonya, ada rumahnya, ada banyak yang dia punya selain barang dagangannya. Dia cuma bangkrut dagang. Maka di sini semua yang punya utang ini tempat dia berutang, dia menagih. Mereka berhak menyita barang itu dan menjual, kemudian mereka bagi. Baginya sesuai dengan utang. Baginya sesuai dengan utang. Misalnya ini dia berutang sama si fulan 100 juta, si fulan 50 juta, si fulan 50 juta, misalnya begitu. Ada 3 orang. Kemudian ada rukonya. Maka mereka semua punya hak di ruko ini. Punya hak di ruko ini. Jual, setelah itu dibagi oleh
orang-orang yang memiliki hak pada orang yang bangkrut tersebut. Dan disinilah nanti diperlakukan hajar sekaligus. Hajar artinya apa? Ketika seorang bangkrut dan dia punya utang, tidak boleh dia pergi bertransaksi dengan barang-barang yang ada. Dia tidak boleh. Karena ada hak orang lain di situ. Ada hak orang lain di situ. Ini terkait dengan ya orang yang bangkrut. Demikian pula hadis berikutnya mirip dengan apa yang disebutkan di sini. Kita baca dulu karena sama saja bentuknya. Kata beliau warawahu Abu Daud. Riwayat yang lain, kalau tadi riwayat Bukhari Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Malik dan Malik min riwayati Abi Bakar ibn Abdurrahman mursal bil amr. Dari riwayat Abu Bakar ibn Abdurrahman secara mursal, yaitu karena dari tabi'in, ya secara mursal dari tabi'in dengan lafaz ayyuma rajulin ba'a mata'an fa aflasal ladzi ba'a walam yaqdil ladzi ba'a min thamanihi syai'a fa wajada mata'ahu bi'aini fa ahaqqu bih. Mirip. Siapa saja yang menjual barangnya ke seorang, kemudian tempat dia jual tadi itu dia bangkrut. Padahal dia belum bayar sedikit pun. Kan bisa orang dia kasih dulu barangnya, nanti baru dia bayar. Nah sekarang orang tadi ternyata bangkrut. Belum bayar apapun. Cuman dia dapatkan barangnya itu tadi masih ada. Ternyata belum dia jual barang tadi. Maka siapa yang punya? Sama. Fahuwa ahaq bih. Maka orang yang punya barang ini lebih berhak untuk mengambilnya. Wa idza matal mushtari fa sahibul mata' uswatul ghurama. Jika meninggal yang membelinya, maka pemilik barang itu adalah menjadi uswah, menjadi panutannya orang-orang yang rugi ini tadi. Orang-orang yang punya ya yang memberikan pinjaman kepadanya. Jadi yang didahulukan adalah pemilik barang. Setelah pemilik barang ini mengambil barangnya, kemudian masih ada sisanya, maka mereka yang ambil di tempat yang lain. Ambil yang lain. Kalau ada motor misalnya, ambil motornya. Ada mobilnya, dia ambil mobilnya, dia jual sesuai dengan utang. Sesuai dengan utangnya. Nah, di sini juga kembali diingatkan berlakunya hajar. Ketika orang bangkrut, tidak boleh dia melakukan transaksi. Dia jual rumahnya, dia jual mobilnya, dia supaya nanti orang tidak datang ambil. Tidak datang tagih. Tidak boleh. Di sini diperlakukan apa? Hajar al-man'. Tidak boleh dia berbuat. Karena apa? Limaslahatil ghair. Ada maslahat orang lain. Ada maslahat orang lain yang dia punya. Demikian pula dalam riwayat berikutnya, warawah Abu Daud wa Ibnu Majah min riwayat Umar ibn Khaldah, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari riwayat Umar ibn Khaldah, qala ataina Abu Hurairah, dia berkata kami datang kepada Abu Hurairah fi sahibin lana qad aflas, terkait dengan teman kami yang sudah bangkrut. Faqala la aqdiyanna fikum biqada'i Rasulillah. Kata Abu Hurairah, saya akan memutuskan kepada kalian adalah sesuatu yang seperti Rasulullah putuskan. Apa itu? Kata beliau, man aflasa au mata, siapa yang bangkrut atau dia meninggal, fawajada mata'ahu, fawajada rajulun mata'ahu bi'aini fahaqqu bi. Sama semuanya. Ini dari Abu Hurairah. Dia dapatkan, orang itu dapatkan barangnya seperti itu persis, masih. Maka dia berhak. Maka dia yang berhak. Wasahal Hakim wa dha'afahu Abu Daud hadis ziyadah fi dzikril maut. Ini disahihkan oleh Al-Hakim, tapi Abu Daud mendoibkan penyebutan siapa yang atau mati. Dan tadi kan siapa yang bangkrut saja. Kalau di sini ada tambahan siapa yang mati, dan tambahan ini adalah tambahan doib. Yang sahih adalah siapa yang bangkrut. Kemudian ternyata dia dapatkan barangnya masih ada, masih utuh, maka dialah yang lebih berhak daripada orang lain. Saya kira ini ya masalah, alhamdulillah jelas bagi orang bangkrut ternyata barangnya dia masih dapatkan. Barangnya masih dia dapatkan. Adapun berikutnya lagi insyaallah masih terkait dengan tadi bab hajar wal muflis, insyaallah kita lanjutkan, ambil baca lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan.
Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana hukumnya harta yang diperoleh dari riba? Artinya apa? Orang ini ditanya oleh masyarakat bahwa kerjanya riba, kemudian dia membeli harta benda, itu bagaimana hukumnya? Walaupun ditanya orang itu sudah melakukan tidak berusaha lagi. Sudah berhenti dari riba. Mas. Kemudian bagaimana juga hukumnya Pak Ustaz? Sedekah yang dia lakukan itu, tapi artinya juga dari hasil riba. Waktu itu dia sedekah dari hasil riba. Mas. Baik. Baik, terkait dengan itu Pak, ada orang tadinya melakukan perbuatan riba, kemudian setelah itu dia berhenti. Apa hukumnya barang-barang sebelumnya? Dia kan sudah ada mungkin beli rumah, beli mobil, atau dia beli motor sebelumnya. Jadi terkait dengan masalah itu Pak, turun ayat sebelumnya sebenarnya terkait dengan pengharaman riba di surah Al-Baqarah ayat 275. Allah sebutkan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbathu asy-syaitan minal massi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini dalil terkait dengan haramnya riba, turun ayat. Jadi Allah berfirman, orang yang makan riba maka nanti di hari kiamat tidak akan bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan. Kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan. Iya. Terus sebabnya adalah dzalika bi annahum, demikian itu karena sebabnya mereka berkata innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu sama dengan riba. Ya, riba itu adalah jual beli. Kita kan lakukan transaksi. Ya, kamu pinjam ya, kita akad, kamu kasih lebih kembalinya. Atau kamu pinjam, ya kamu kasih bunga, misalnya begitu. Atau hal-hal lain dari riba. Dia bilang riba itu seperti jual beli, makanya dia mendapatkan situ. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Ketika turun ayat ini, Mak, para sahabat merasa gelisah, gimana ini? Ya, yang kita punya sebelumnya. Jadi gelisah para sahabat. Maka turunlah ayat susulan, pas sambungannya. Jadi ini tidak turun sekali. Ketika para sahabat gelisah terkait dengan harta sebelumnya, gimana apa yang harus dilakukan padanya? Apa kita bakar saja, atau kita buang saja, atau kita bagaimana? Maka turunlah ayat setelahnya langsung. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf fa amruhu ila Allah. Siapa yang datang kepadanya nasihat yang mendalam dari Rabb-nya kemudian dia berhenti, maka untuknya apa yang telah lewat. Ini yang membuat sahabat, oh yang telah lewat selesai. Kita tidak dihukumi terhadap apa yang telah berlalu. Datang nasihat yang mendalam, dia berhenti langsung, dia berhenti. Maka akad semua sebelumnya untuknya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Karena ini adalah terkait dengan hak Allah. Dia langgar larangan Allah. Maka perkaranya adalah kembali kepada Allah. Yang masalah adalah kalau dia sudah tahu, dia kembali. Maksudnya kalau ada transaksinya tadi yang sudah lewat, ya lewat. Dimaafkan. Tinggal dia kalau akan membuat hak tidak bisa dia lunasi, dia bayar saja. Itu kan dimaafkan yang telah lewat. Tapi yang masalah adalah kalau dia akad baru. Akad lama kan tidak masalah. Ya, tidak masalah. Akad baru setelah dia tahu, dia sebenarnya tahu ini haram. Tapi jangan tanya Ustaz. Karena kalau saya tanya Ustaz akan bilang apa nanti haram. Tapi dia sudah tahu. Karena riba ini masalah perkara darurat. Dalam agama orang sudah tahu semua. Kalau riba itu apa? Haram. Tapi ada orang bilang, jangan tanya Ustaz. Saya akad dulu saja di pembiayaan dengan riba, baru besok tanya Ustaz. Ustaz, atau spekan lagi. Iya. Ustaz,
Apa hukumnya? Saya sudah melakukan pembiayaan. Saya baru tahu. Kalau ini bahaya bermain-main. Makanya Allah katakan setelahnya. Kan yang tadi tidak tahu kemudian datang nasihat, tidak masalah yang telah lewat. Tidak masalah yang telah lewat. Tapi siapa yang tahu, tapi dia kembali. Kata Allah, waman ada. Siapa yang kembali melakukan ulang. Dia sudah tahu, datang nasihat, tapi dia tidak dengar. Dia kembali melakukan. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Karena ada penghalalan pasti. Sudah datang pengharaman, dia pergi lakukan. Berarti ada penghalalan. Kalau ada penghalalan, wah itu kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Makanya dibilang kekal di neraka. Karena ada penghalalan. Karena ada penghalalan. Nah, ini yang masalah, Pak. Jadi apa yang sebelumnya dimaafkan. Dimaafkan. Dengan syarat dia tidak tahu, dia buta sama sekali. Tentang hal tersebut. Jadi seperti itu. Baik, itu Pak yang kedua tadi. Iya, untuk yang kedua, bagaimana sedekahnya sebelumnya? Kalau sedekah apa tidak diterima, itu beda. Sedekah dari yang haram, itu tidak diterima. Karena dengan dalil hadis dari Nabi SAW, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Jadi sedekahnya orang dari hasil mencuri, merampok, dari dosa, dari berzina misalnya. Ada orang berzina, dia sedekah. Hasil zinanya tidak diterima sedekah. Yang benarnya adalah dia tidak niat sedekah. Kalau ada harta haram atau harta syubhat, kita kalau kasih orang miskin jangan niat sedekah. Dan pahalanya tetap sama sebenarnya, cuma orang tidak tahu. Jangan niat sedekah, niatnya adalah berlepas dari harta kotor. Jadi ada kita punya harta syubhat, harta haram. Kita kasih orang miskin, niatnya adalah supaya saya tidak pakai harta kotor. Nah ini sama dengan sedekah, karena orang meninggalkan dosa sama dengan orang yang melakukan ketaatan. Ya kan? Karena Nabi pernah katakan, fi buti ahadikum sadaqah. Ketika salah seorang mendatangi istrinya sedekah, kata para sahabat, maksudnya gimana? Itu kan dia ada syahwat. Dia memang cuma mau menunaikan syahwatnya. Kata Nabi, bagaimana kalau dia pergi berjima dengan orang lain? Apakah dia punya dosa? Iya. Ya tentunya. Dia letakkan ke orang lain dosa, berarti dia letakkan ke istrinya adalah pahala. Sama itu tadi. Jadi kita meninggalkan yang haram juga pahala. Juga pahala. Jadi itu niatnya saja. Niatnya diperbaharui. Karena kalau kita bilang sedekah, Allah tidak menerima. Kecuali yang baik. Silakan. Artinya apakah yang meminjam juga itu masuk dalam riba? Iya, Pak. Terus misalnya kita tahu bahwasanya ini kita pinjam riba, tapi kita belum mampu melunasinya, bagaimana? Nah, itu minta di Pak. Nah, jadi kalau mau dia, jadi yang riba itu Pak bukan hanya pihak yang memberi pinjaman. Kan memang Nabi SAW katakan la'ana Rasulullah SAW akilu riba. Pemakannya, berarti yang meminjam. Wa mukilah, yang menyuruh untuk makan. Pinjam Pak, banyak uang tak. Banyak masukkan tak setiap bulan. Gampang itu. Iya. Yang menyuruhnya juga. Wa katibah, penulisnya. Wa syahidain, dua saksi. Jadi semuanya dilaknat. Semuanya. Tadi yang kita tanyakan, bagaimana nih kalau dia sekarang sudah pinjam apakah? Tidak belum mampu melunasinya. Kita tahu bahwasanya riba ini. Jadi kita mau lepas dari itu. Tetapi belum ada kemampuan untuk melunasinya. Kita tahunya itu tadi Pak. Pertanyaannya kita tahunya kapan? Waktu kita sebelum kita pinjam atau sudah? Kita terbiasa dengan pinjam itu riba. Tetapi misalnya pada saat itu ada juga kebutuhan. Kita mau membeli sesuatu artinya kita pinjam uang ke bank. Betul. Ternyata ini kan kita sudah artinya sekarang kita sudah mau lepas dari itu. Baik Pak. Tapi belum punya kemampuan untuk melunasinya. Baik Pak. Jadi pertama kita mengutang di situ dalam keadaan tahu dosa. Itu tidak diragukan. Dosa. Kalau tidak ada penghalalan, kita tahu ini dosa.
tapi saya mau toh punya mobil. Begitu. Iya, mau kayak begitu Pak. Kita tahu ini dosa Pak, kita tahu. Saya tidak halalkan ini, saya sadar ini dosa. Tapi begitulah sebagian orang. Dibilang, saya butuh ini. Saya butuh, padahal ya dia tidak mati juga kalau tidak pakai mobil. Cuman orang begitu Pak. Dia, seorang kan gaya hidup. Enak toh kalau parkir tetangga kita juga parkir. Ya, ini masalah. Gaya hidup. Pada orang kalau tidak punya mobil tidak mati. Cuma orang kena begitu, akhirnya dia utang. Kita nyatakan pertama, selama dia tidak punya halalan, artinya itu dosa. Dosa besar. Riba itu kan dosa besar. Riba itu dosa besar. Menjadi sebab nanti dia di hari kiamat, kalau dia tidak tobat darinya, dia bangkit. Tapi sekarang kita sadari, kita setelah berutang kan wajib bayar, Pak. Masalah bayarnya urusan sama bank. Iya. Itu kita bilang dosa, terus apakah wajib saya bayar? Ketika saya tahu itu sadar, wajib. Utang tak wajib kita bayar. Utang tak wajib kita bayar. Seperti itu. Habis waktu? Silakan Pak. Dari batang timbul suatu pikiran bagi kita yang awal. Bagaimana disebutkan lembaga kebudayaan kalau tidak ada penyimpanan bukan arti antara pinjam meminjam dengan ini nanti bangkrut. Mohon penjelasan kira-kira bagaimana sebetulnya sehingga lembaga ini bermanfaat untuk umat. Tapi kalau tidak ada semacam perhitungan, sebenarnya tidak. Baik, Masya Allah Pak. Nah, jadi sebenarnya kita tidak bilang tidak boleh pinjam-meminjam. Yang tidak boleh itu Pak, tadi kita bilang yang tidak boleh adalah pinjam-meminjam yang ada ribanya. Kalau Bapak Haji Idrus pinjamkan saya dengan akad, nanti kita bagi hasil. Betul? Kan tidak masalah. Akad bagi hasil itu Pak artinya juga bagi rugi. Jadi kalau seandainya pihak, misalnya pihak yang kita sebutkan, ada lembaga, kasih pinjam saya untuk modal. Dengan akad bagi hasil, kita 50-50 misalnya. Modal saya pekerja, 50-50%. Baik. Begitu dapat, bagus Pak. Cuman kalau ini masalahnya ketika rugi, kita berbicara kalau rugi. Ketika rugi Pak, orang namanya bagi hasil juga harus bagi ruginya. Nah, kenapa di sana tidak boleh Pak? Kenapa tidak boleh? Karena dia tidak mau bagi rugi. Pokoknya kalau kita rugi, dia tidak mau tahu. Harus kau bayar. Itu masalahnya Pak. Kalau memang ada lembaga syar'i, dia sama-sama bagi hasil, saya kasih kau modal, kita bagi hasil. Terus nanti kalau ada kerugian, kita juga bagi rugi. Kalau ada keuntungan, tutupi dulu ruginya. Kan begitu Pak. Itu masalahnya. Jadi kalau seperti itu modelnya nanti tidak ada yang rugi Pak. Seperti itu Pak. Kalau begitu, pertanyaan kedua ini bervariasi dari misalnya ada janda kayak lain. Masya Allah. Kaya raya terus tidak ada anak. Masya Allah. Baru mau mati Pak. Oh, tidak sih. Gimana Pak? Baik. Datang ke lembaga menyerahkan itu dengan harapan demi umat, tapi untuk saya ini selanjutnya ada dari operasi dengan itu. Berarti itu bukan pinjam meminjam Pak. Sekarang ini adalah kita akad bagi hasil.
Beda itu Pak akad bagi hasil sama pinjam meminjam. Kalau pinjam, saya pinjam Pak Haji 100 juta. Itu namanya pinjam akadnya. Ah sekarang Pak Haji saya punya keahlian. Tapi saya tidak punya modal. Kalau Pak Haji mau modali, kita bagi hasil. Dalam sebulan Pak Haji 50, saya 50. Nah itu beda Pak namanya. Walaupun lebih, tidak masalah. Kan ini bagi hasil. Bukan pinjam meminjam. Jadi bedakan pinjam, meminjam, gade-menggade dengan akad bagi hasil. Jadi kalau janda kaya raya tadi, dia kasih semua uangnya, dalam artian dia kasih modal orang, silakan jalankan. Yang penting saya dikasih setiap bulan sekian persen. Tidak masalah, Masya Allah. Saya kira mau kita nikah itu tadi. Ya. Baik. Jadi kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Saya tunggu ujungnya tadi, Pak. Iya, ternyata ujungnya dia mau kasih semua uangnya ke lembaga. Saya kira, aduh kita mau lamar. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.